Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang studi kasus sistem informasi, ada menggambarkan, mendeskripsikan tentang proses bisnis atau sistem yang ada di perusahaan. Pada hari ini, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang teknologi dalam sistem informasi. Mungkin sebagian dari Anda sudah mendownload materinya yang sudah saya upload di Kulino dan Siadin. Jadi mungkin nanti kita bisa diskusi ya. Jadi silakan nanti apa-apa yang perlu ditanyakan, didiskusikan, bisa disampaikan di forum perkuliahan ini. Kita akan masuk dulu di materi kita. Teknologi dalam sistem informasi. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini ada yang pertama manajemen data, berikutnya data modeling, berikutnya DBMS, Database Management System, berikutnya ada data mining dan data warehouse, berikutnya bisnis cerdas, atau mungkin biasa disebut dengan artificial intelligence, gitu ya. Nanti pokok bahasan ini yang akan kita bahas. Perlu diketahui bahwa materi nanti yang disampaikan pada mata kuliah ini tidak akan bisa fokus atau tidak akan secara mendalam di beberapa pokok bahasan ini. Karena nanti akan ada mata kuliah tersendiri tentang manajemen data, tentang data mining dan data warehouse. Jadi mata kuliah tersendiri. Jadi kita akan membahas detail sampai mungkin algoritma yang dipakai, rumus-rumusnya gimana itu belum sampai di tahapan itu. Jadi itu ya, ini masih penjelasan awal. Nantinya Anda akan dapat mata kuliah di semester berikutnya yang lebih spesifik tentang hal-hal termasuk manajemen data, data modeling, itu nanti akan ada mata kuliah tersendiri. Berikutnya capaian pembelajaran. Pertama, mahasiswa mampu mendefinisikan basis data, DBMS, data warehouse, dan data mining. Yang kedua, mahasiswa mampu mendefinisikan bisnis cerdas. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan teknologi telekomunikasi dan jaringan komputer. Ini nanti beberapa hal yang akan kita bahas secara bersama. Berikutnya, apabila suatu organisasi atau perusahaan tidak memiliki data dan tidak memiliki kemampuan untuk mengolah data, maka perusahaan tersebut akan kesulitan dalam menjalankan aktivitas bisnis perusahaan. Jadi ini organisasi itu semuanya ya, mulai dari tingkat bawah, mungkin kalau dalam pemerintahan itu mulai dari tingkat RT sampai tingkat negara, itu sebenarnya data itu memiliki peran yang sangat penting. Jadi perusahaan atau organisasi akan kesulitan dalam menjalankan aktivitas. Jadi bukan hanya perusahaan ya, bukan hanya sesuatu yang bersifat komersial. Contoh sederhana adalah gini, dalam beberapa kasus, contohnya ini ya, yang mungkin kalau Anda aktif di lingkungan di RT atau di desa Anda, dalam permasalahan misalkan ada penerima bantuan, kalau dalam masa-masa ini ada misalkan penerima bantuan COVID, itu ada berbagai permasalahan terkait dengan data. Mungkin ada yang
namanya belum masuk atau apa, itu sering terjadi. Terus mungkin masalah ketika saat ada pilkada, itu permasalahan setiap, mulai dari datanya ganda, belum masuk, data sudah meninggal masih ada, dan sebagainya yang timbul dalam pilkada. Karena apa? Karena mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan paling bawah, itu tidak ada, atau mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mengolah data. Mengolah itu dalam arti boleh proses update-nya yang kurang cepat. Jadi ketika orang meninggal itu tidak otomatis terupdate di tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Jadi masih orang meninggal masih muncul di pilkada misalkan, atau data pemilih misalkan. Nah, itu sering terjadi. Dan banyak hal ya, banyak hal yang sering terjadi. Namun saat ini sudah ada beberapa kemajuan, meskipun belum terlalu menggembirakan, paling tidak sudah ada perkembangan dibanding beberapa periode yang lalu. Berikutnya, di mana data tersendiri atau di mana data terdiri dari kumpulan fakta-fakta mentah, yang ini pernah dijelaskan di awal dulu ya, sehingga data perlu diolah dan dikelola menjadi informasi yang bermanfaat. Seperti di pertemuan awal dulu, perbedaan antara data dan informasi itu menjadi bahasan kita pada pertemuan pertama dulu. Berikutnya, database atau basis data. Database atau basis data merupakan suatu pengumpulan data yang terorganisir. Jadi kalau database itu pengumpulan data yang terorganisir. Jadi kalau namanya pengumpulan itu pasti ada beberapa ya, tidak hanya satu data. Jadi tidak hanya satu data mahasiswa gitu, tidak, nah, yang namanya database. Jadi pengumpulan data yang terorganisir, ya, pasti ada beberapa data yang dikumpulkan dan terorganisir atau tersusun dengan alat yang ada. Database Management System atau DBMS adalah sekumpulan program yang memanipulasi atau melakukan modifikasi database, menyediakan antarmuka interface antara database dengan pengguna dalam program aplikasi lainnya. Jadi kalau kita menyampaikan DBMS atau Database Management System, itu berarti sudah satu bagian utuh antara database dan interface-nya, atau mungkin bisa dikatakan database dan aplikasinya. Tapi kalau kita masih berbicara tentang database, itu tentang pengolahan datanya atau pengumpulan datanya. Jadi kalau kita bicara database, itu hubungannya misalkan ada tabel, ada data dan sebagainya. Namun kalau DBMS itu sudah berupa aplikasi yang di dalamnya ada interface, ada proses untuk input, proses untuk menampilkan laporan dan sebagainya. Jadi yang di bagian pertama tadi, memanipulasi itu bisa diartikan sebagai menampilkan data yang sudah diolah. Seperti yang pernah saya sampaikan di awal pertemuan, bahwa memanipulasi dalam database itu bukan sesuatu yang negatif. Contohnya gini, kalau Anda pernah atau semuanya tahu ya, kalau di perkuliahan nanti ada namanya KHS.
atau kartu hasil studi, atau biasa atau mungkin di SMA dulu ada namanya rapot. Rapot itu atau KHS itu menampilkan hasil studi dari Anda selama kuliah. Nanti di dalamnya ada komponen nama mahasiswa, ada namanya dosen wali, ada mata kuliah yang diambil, ada SKS-nya, ada nilai UTS, nilai UAS, dan sebagainya, sehingga nanti menghasilkan nilai akhir. Dan nilai akhir di KHS-nya itu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari memanipulasi data. Jadi itu dalam KHS itu penggabungan dari, kalau bisa saya gambarkan ya, pertama ada data mahasiswa, ada data dosen, ada data mata kuliah, ada data ujian. Itu ada 4 data itu dimodifikasi atau dimanipulasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan KHS yang nantinya akan Anda terima. Itu kalau di dalam Siadin kita, yang namanya interface itu tampilan yang biasa Anda lihat, Anda mungkin memasukkan presensi dan sebagainya itu ya. Itu disebut dengan atau interface-nya. Namun di balik itu sebenarnya ada banyak tabel-tabel yang saling terkait, saling berhubungan untuk bisa menampilkan apa yang Anda lihat. Berikutnya ada database administrator, profesional sistem informasi yang mengarahkan, mengelola seluruh aktivitas terkait dengan database organisasi atau perusahaan. Jadi database administrator ini lebih ke bagiannya ya, atau orangnya ya. Jadi bagian dalam perusahaan yang mempunyai tugas untuk mengarahkan, mengelola seluruh aktivitas terkait dengan database organisasi. Dalam perkembangan bisnis itu muncul beberapa profesi baru. Bisa dikatakan profesi baru ya, seperti ini database administrator. Itu tugasnya untuk ini ya, mengarahkan, mengelola dan sebagainya. Yang beberapa waktu ini menjadi sering muncul di berita-berita online ya, itu adalah profesi yang namanya data scientist. Itu seseorang atau profesi yang mempunyai tugas untuk mengolah data, menarik kesimpulan dari data yang ada dan sebagainya. Itu biasa disebut dengan data scientist. Nah itu kalau saya lihat ya, saya beberapa kali ada semacam ada beberapa artikel yang membahas tentang data scientist di perusahaan e-commerce, misalkan seperti Gojek, Tokopedia, itu gajinya juga cukup fantastis ya. Ada yang 10 juta, 15 juta untuk data scientist. Jadi mungkin salah satu tugasnya adalah membuat analisa dari data yang terkumpul. Misalkan dalam Shopee itu produk yang paling laku selama periode Oktober itu apa misalkan. Terus mungkin trennya orang belanja itu, atau ketika di Shopee ataupun aplikasi belanja lainnya, trennya orang belanja itu di jam berapa, produk apa yang paling banyak dipesan dan sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang cukup penting dalam perusahaan. Nah mungkin ada lagi pengaruh iklan terhadap penjualan. Nah itu pasti ada orang yang menganalisa, menyajikan data. Itu mungkin bagian dari data scientist. Karena kalau kita lihat beberapa e-commerce ya, beberapa belanja online itu
menempatkan iklan-iklan yang cukup sering juga, yaitu kapan menempatkan di jam sekian itu pasti ada pertimbangannya, tidak asal ya. Karena nilai iklan kan tidak murah juga, pasti ada pertimbangan kenapa saya di jam ini, kenapa di TV ini misalkan, nah itu pasti ada beberapa pertimbangan, entah itu segmennya, entah itu apa. Itu yang bisa menyampaikan adalah data scientist itu, bisa menganalisa dan sebagainya. Nah, ini kita berbicara tentang database ya. Ini beberapa penjelasan atau data yang terkait dengan database. Ini ada hierarki data, bit ini digit binder, ini mewakili sirkuit yang hidup atau mati. Kalau Anda pernah dulu di SMA ya, mungkin ada bilangan biner. Bilangan biner itu angkanya 0 dan 1, itu bilangan biner ya. Jadi bilangan berapapun dapat dikonversi menjadi bilangan biner. Berikutnya bit atau byte terdiri dari 8 bit dan setiap byte mewakili karakter. Jadi satu karakter atau satu huruf misalkan itu terdiri dari 8 byte. Berikutnya fit. Fit nama, angka, atau kombinasi karakter yang menggambarkan aspek, objek, atau aktivitas bisnis. Jadi fit ini bisa diartikan gabungan dari beberapa bit ini. Jadi yang atas ini byte, yang ini bit. Jadi fit ini gabungan dari beberapa byte, beberapa bit ya, maaf. Jadi misalkan nama itu ada misalkan Budi. Budi itu ada 4 huruf B, U, D, I. Nah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa atau bilangan biner itu terdiri dari beberapa kombinasi 0 dan 1 yang mungkin dulu masih ingat ya. Jadi saya dulu termasuk orang yang atau siswa yang tidak tahu manfaat dari bilangan biner. Dulu kan diajarkan bilangan biner, bilangan yang hanya 0 dan 1. Ketika saya dulu di SMA ya itu saya pernah bertanya ke gurunya, ini sebenarnya fungsinya untuk apa? Ternyata gurunya juga tidak begitu mengerti ya, atau mungkin saat itu belum mengerti. Jadi ternyata ketika kuliah baru mengerti, oh ternyata bilangan biner itu fungsinya sebagai hierarki data yang paling kecil. Nanti kalau tidak salah ada mata kuliah yang membahas tentang bilangan biner. Berikutnya ada record. Record ini kumpulan bidang data terkait atau kumpulan dari beberapa feed. Jadi kalau satu record data mahasiswa itu isinya pasti nama, alamat, NIM, program studi, tahun masuk, dan sebagainya. Itu satu record. Kalau file ini kumpulan catatan terkait. Jadi file ini bisa diartikan sebagai satu database. Kalau record ini satu baris data. Jadi kalau file ini satu tabel ya, satu tabel yang menyimpan banyak record. Berikutnya database, kumpulan file terintegrasi dan terkait. Jadi kalau database ini pastinya kumpulan dari beberapa tabel atau file terintegrasi dan terkait. Ini ya, ini hierarkinya. Database itu paling atas. Pertama itu ada byte ya, yang terjadi huruf. Ini agak kurang jelas. Ini ya huruf atau bilangan biner. Jadi bilangan kalau Anda di komputer atau di PC atau di laptop
itu kalau Anda mengetikkan huruf A, itu sebenarnya prosesnya itu huruf A itu diterjemahkan ke dalam bilangan biner. Mungkin 01, 001 dan seterusnya itu diterjemahkan ke bilangan biner, dikirim ke prosesor, terus dikeluarkan lagi sehingga dia tampil di misalkan di layar. Itu yang dibaca perintahnya itu adalah bilangan binernya itu sebenarnya. Berikutnya ada fits, ada ini fisika, ada record, ini gabungan dari beberapa fit. Ada files, gabungan dari beberapa record. Ini kalau diimplementasikan itu adalah files ini adalah tabel. Jadi misalkan ini tabel mahasiswa, misalkan ada NIM, ada nama, alamat, nah itu terdiri dari banyak data. Itu yang disebut dengan files. Berikutnya database itu terdiri dari gabungan beberapa files atau tabel. Misalkan ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel dosen, tabel KRS, yaitu digabungkan dalam database. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Masih cukup jelas ya? Kalau ada yang ditanyakan, saya akan lanjutkan. Ini contohnya, ini adalah fit. Jadi satu baris ini, bukan satu baris ya, satu bagian ini misalkan Benyamin, last name-nya itu merupakan fit. Ini ada fit dan sebagainya. Jadi satu bagian, satu isian ini adalah satu fit. Kalau satu baris ini, satu baris 2872 Benyamin terus rollway in dan seterusnya ini merupakan satu rekod atau satu baris. Nanti ada namanya key fit atau fit kunci. Fit kunci itu nanti akan dijelaskan di database secara keseluruhan ya, lebih spesifik. Jadi fit kunci itu digunakan untuk sebagai kunci primer atau untuk penghubung, seperti NIM misalkan ya. Jadi NIM Anda itu nanti akan digunakan dalam proses KRS, terus nanti nilai dan sebagainya akan dipakai sebagai kuncinya. Nah, ini berikutnya, ini ada istilah-istilah dalam database. Ada entitas. Entitas meliputi manusia, tempat, atau sesuatu hal yang datanya dikumpulkan atau dikolektor, disimpan, stored, dan dikelola di maintenance. Jadi itu bukan hanya objek tentang sesuatu atau benda ya, bisa juga tentang kejadian. Kalau ini dicontohkan manusia, tempat, atau hal, nah itu mungkin bisa saja tentang data penjualan, nah itu bisa disebut juga dengan entitas. Terus KRS itu misalkan. Berikutnya atribut. Atribut ini merupakan karakteristik dari suatu entitas. Berikutnya ada
item data, merupakan nilai spesifik dari suatu atribut. Berikutnya ada primary key, sebuah feed atau kumpulan feed yang mengidentifikasi suatu rekod secara unik. Jadi kalau namanya primary key, dia tidak akan bisa kembar atau sama. Itu disebut dengan primary key. Jadi nanti dia tidak akan bisa sama atau bisa kembar. Itu ya. Berikut ini contohnya ini ya. Bagaimana dengan entitas produk? Nah ini produk ini misalkan ini ada produk misalkan kosmetik misalkan ya. Kalau kita lihat apakah atributnya itu misalkan mulai dari warna, mulai dari ukuran, mulai dari apa ya, termasuk harga, termasuk mungkin aroma atau rasanya untuk kosmetik gitu ya. Itu. Kalau item datanya apa? Misalkan item barang A, barang B, dan C, dan seterusnya. Primary key apa? Primary key misalkan berupa barcode produk. Jadi kalau Anda lihat barcode di barang, kalau Anda belanja di barang itu, nanti di situ ada barcode yang setiap barang itu pasti barcode-nya tidak sama. Antara produk A dan produk B itu barcode-nya berbeda. Itu biasa disebut dengan primary key. Contoh ini ya, ini ada nomor induk. Ini ada nomor induk, ini ada nama, tanggal lahir, pendidikan, unit. Ini misalkan di perusahaan ya. Ada nomor induk sekian-sekian, nama, Billy Saputra, tanggal lahir, dan seterusnya ini. Jadi ini atributnya ini atau feed-nya ini yang di data yang direkam, didistribusikan, di maintenance yang tadi disampaikan di awal. Contohnya ini, kalau primary key, nah ini ada nomor induk. Nomor induk ini biasanya kode atau nomor induk itu selalu dijadikan primary key. Jadi termasuk misalkan NIM, nomor induk mahasiswa, NIK, nomor induk kependudukan. Pokoknya sesuatu yang tidak boleh sama, tidak boleh sama dengan lain itu biasanya dijadikan primary key dalam database atau dalam tabel. Contohnya lagi misalkan nanti akan lebih detail di mata kuliah basis data ya. Bagaimana cara, mungkin nanti ada beberapa bagian, tidak hanya nomor induk misalkan. Nomor induk dan nomor apa, dua feed itu menjadi primary key, tidak hanya satu ya, mungkin bisa dua. Berikutnya pendekatan tradisional untuk manajemen database. Jadi pendekatan database itu ada pendekatan tradisional, yaitu setiap sistem operasional yang berbeda menggunakan file data yang didedikasikan untuk sistem itu. Pendekatan database untuk manajemen data, pertama ada sistem informasi, membagi kumpulan data terkait, menawarkan kemampuan untuk berbagi data dan sumber informasi,
diperlukan suatu sistem manajemen di BMS. Jadi kalau pendekatan tradisional itu ini ya, sistem informasi membagi kumpulan data terkait, jadi dikumpulkan dan sebagainya. Contohnya ini ya. Jadi ini pendekatan database untuk manajemen data. Dalam pendekatan database untuk manajemen data banyak sistem informasi yang berbagi data terkait. Jadi yang misalkan dalam sistem informasi akademik, apa saja yang data yang terkait, yang saling berhubungan. Misalkan antara data mahasiswa dan data mata kuliah itu saling terkait. Salah satu yang mengaitkan adalah misalkan KRS. Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah dalam proses KRS misalkan. Jadi ya data penggajian, data inventory, data penjualan, data lainnya dan sebagainya. Ini ada kalau ini datanya, kalau ini interface-nya itu kalau di Syadin misalkan ada perwalian, ada KRS, presensi, nah itu termasuk dalam interface-nya. Termasuk dalam interface-nya. Dan nanti apa yang dikeluarkan atau di output-nya, mungkin bisa laporan KRS, ada laporan presensi, kehadiran, dan sebagainya. Itu beberapa bagian yang diterima oleh user. Itu beberapa bagian yang nanti diterima oleh user dari interface yang ada dalam DBMS, Database Management System. Nah, ini merupakan bagian yang nantinya Anda harus bisa membuat, bisa menganalisa, bisa merancang bentuk-bentuk seperti ini. Jadi Anda harus bisa membuatnya, berikutnya membuat interface-nya, termasuk aplikasi programnya ini, bagian-bagian mulai program penjualan, inventory, dan sebagainya, juga sampai ke laporannya. Sampai di sini mungkin ada ditanyakan, silakan. Masih cukup jelas ya? Berikutnya keuntungan pendekatan database. Jadi saya lanjutkan lagi. Nanti materinya akan saya upload juga di Kulino untuk videonya. Tadi ada beberapa mahasiswa yang izin tidak bisa join karena masalah koneksi ataupun yang lain ya. Keuntungan mengurangi redundansi data. Redundansi itu penyimpanan secara berulang-ulang untuk data yang sama. Data dikelola dengan DBMS dan disimpan dalam satu tempat penyimpanan sehingga lebih efisien dalam menggunakan ruang penyimpanan. Jadi kalau Anda menyimpan data secara sama dalam banyak tempat itu akan mengalami banyak permasalahan. Jadi ketika data satu diubah, maka data yang lain tidak akan otomatis bisa diubah atau bisa berubah secara otomatis, itu nanti akan menjadikan permasalahan tersendiri. Berikutnya, meningkatkan integritas data. Dalam pendekatan tradisional, saat dilakukan perubahan data, maka tidak terjadi perubahan pada semua salinan data yang sama. Ini yang tradisional ya. Kalau DBMS, sedangkan dengan database dapat mencegah masalah tersebut karena tidak ada file yang terpisah. Jadi kalau Anda menuliskan secara manual, itu ketika data diubah, maka yang lain
tidak langsung otomatis berubah. Berikutnya, mudah modifikasi dan update. Itu DBMS ya. DBMS mengelola setiap modifikasi dan update data tanpa pengguna tahu di mana data tersimpan secara fisik. Kemudian dalam memanipulasi atau dalam manipulasi data karena tersimpan dalam satu tempat penyimpanan. Jadi karena mudah diupdate ya dan lebih aman karena yang menginputkan data misalkan gini, saya menginputkan data mahasiswa, data fisik saya itu tersimpan di komputer mana itu tidak tahu. Mungkin bisa di servernya di Semarang atau mungkin servernya di mana, itu tidak ada yang mengetahui dengan pasti kecuali memang dia sebagai tim yang ada di dalamnya. Berikutnya standarisasi akses data. Akses data yang standar dan seragam, yaitu semua aplikasi menggunakan prosedur yang sama dalam mengambil data dan informasi. Dengan DBMS atau dengan pendekatan database ini, maka standarisasi akses data akan terjaga. Misalkan cara menginput mahasiswa ya. Kalau menginput ya harus ada NIM, nama, alamat dan sebagainya. Standarnya sama. Berikutnya sebuah framework untuk pengembangan program. Dengan standarisasi prosedur akses database sehingga dalam pengembangan program pun juga akan lebih terstandarisasi. Karena program berjalan melalui DBMS untuk dapat akses database. Selain itu, setiap aplikasi hanya perlu akses DBMS, bukan data aktual, serta mengurangi waktu pengembangan aplikasi. Jadi, yang diakses itu adalah interface-nya. Tidak langsung user itu mengakses ke tabelnya itu tidak, tapi ke interface-nya. Jadi kalau kita misalkan mau membuka data mahasiswa, maka usernya itu tidak langsung serta-merta membuka tabel mahasiswa, tidak, tapi cukup membuka aplikasi yang di situ ada form mahasiswa. Itu ya, jadi mengurangi waktu untuk masuk ke dalam database-nya. Berbagi data dan sumber informasi. Jadi dengan pendekatan database ini kita juga bisa berbagi data dan sumber informasi. Biaya hardware, software, dan personel dapat dihemat untuk banyak aplikasi dan pengguna. Jadi selain misalkan untuk input data di bagian A, nanti bisa diakses bagian B, bagian C, bagian B, dan sebagainya. Itu disebut dengan berbagi data dan sumber informasi. Misalkan bagian keuangan itu tidak perlu menginputkan data mahasiswa, tapi cukup mengambil data dari bagian PMB misalkan. Berikutnya perlindungan data yang lebih baik, mengakses dan menggunakan data yang terpusat dengan lebih mudah untuk memantau dan mengontrol. Kode keamanan dan ketersediaan dapat memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang memiliki akses ke data dan informasi tertentu dalam database, sehingga memastikan privasi data. Jadi dengan pendekatan database ini, perlindungan data akan menjadi lebih baik. Karena apa? Karena bisa memastikan bahwa yang masuk ke dalam data itu adalah benar-benar user atau orang yang memang diberi hak wewenang untuk masuk di situ. Misalkan untuk bagian keuangan. Jadi benar-benar orang yang mempunyai wewenang untuk memastikan bahwa misalkan mahasiswa ini sudah membayar, ini belum, untuk melakukan perubahan data dan sebagainya, itu ada akses yang untuk memastikan ya bahwa data itu benar-benar aman.
Selain kelebihan tadi juga ada kekurangannya. Pertama, lebih kompleks. Tidak cukup mudah untuk mengatur dan mengoperasikan DBMS. Jadi DBMS ini bisa diartikan bahwa itu sebuah aplikasi atau sistem informasi yang utuh ya. Jadi di situ ada aplikasinya, ada database-nya, otomatis di situ ada hardware-nya, ada jaringannya dan sebagainya. Berikutnya lebih sulit untuk recovery dari kerusakan. Karena sudah ada ketergantungan dengan database, dengan sistem, maka jika terjadi kegagalan maka dapat mematikan seluruh database. Nah ini ya, dengan pendekatan tradisional untuk manajemen file, kegagalan file hanya mempengaruhi satu program. Namun dengan DBMS, kegagalan dapat mematikan seluruh database. Contohnya ini misalkan kalau dengan bentuk file atau tradisional manajemen file, misalkan seperti apa ya? Contohnya manajemen file tradisional itu seperti misalkan Microsoft Excel gitu ya, itu bisa dikatakan tradisional file. Jadi menyimpan file mahasiswa sendiri, file KRS sendiri. Itu kalau misalkan file KRS, misalkan file mahasiswa rusak, file KRS masih ada. Ya. Tapi dengan DBMS, karena sudah terkait, maka ketika satu rusak, bisa mempengaruhi seluruh database. Data KRS tidak bisa dibuka, data yang tidak bisa dibuka, dan lain-lain. Berikutnya lebih mahal. DBMS lebih mahal untuk dibeli dan dioperasikan daripada manajemen file tradisional. Biaya tersebut termasuk biaya database, personel khusus, seperti administrator database yang diperlukan untuk merancang, mengoperasikan database. Perangkat keras tambahan mungkin juga diperlukan. Jadi termasuk ada hardware, biaya jaringan, dan macam-macam. Termasuk usernya harus lebih mempunyai spesifikasi yang lebih tinggi. Hal yang perlu diperhatikan saat akan membangun database perusahaan. Ini yang pernah dulu saya sampaikan ya di awal. Isi database atau konten, data apa yang harus dikumpulkan, biaya pengumpulan data. Jadi saat membangun database di suatu perusahaan yang harus dipertimbangkan adalah data apa yang harus dikumpulkan. Berikutnya akses database, data apa yang harus diberikan kepada pengguna yang mana dan kapan harus diberikan. Ini juga harus jelas. Siapa user yang bisa masuk ke dalam database, masuk ke dalam sistem, masuk ke dalam menu, kapan harus diberikan dan sebagainya. Itu harus menjadi perhatian dalam akan membangun database untuk perusahaan. Berikutnya struktur logis. Jadi bagaimana data yang ada dikelola. Jadi harus jelas data ini alurnya kemana, siapa yang mengelola, bertanggung jawab, itu juga harus jelas. Seperti di pertemuan kemarin ya, yang pernah saya jelaskan, identifikasinya harus jelas. Berikutnya organisasi physical organization, di mana data harus ditempatkan secara fisik di server, terus nanti ada sistem backup-nya, harus menanggulangi jika terjadi kerusakan seperti apa dan sebagainya. Berikutnya ada pengarsipan atau archiving, berapa lama adalah disimpan. Apakah 1 tahun, apakah 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, nah itu akan menjadi pertimbangan. Yang pastinya kalau data disimpan dalam waktu cukup lama, pasti akan menurunkan performa dari sistem Anda. Jadi performa atau kecepatan dan yang paling terasa adalah kecepatan, nanti akan otomatis akan menurun. Kenapa? Karena datanya akan semakin banyak. Berikutnya keamanan atau security.
bagaimana data dilindungi. Data dilindungi baik dari kerusakan, baik dari orang-orang yang mungkin tidak berhak, itu juga harus dipikirkan. Berikutnya model data. Ada sebuah diagram dari entitas, data, dan hubungan di antara entitas. Tadi yang sudah disampaikan ya. Misalkan ada hubungan antara mahasiswa, dosen, mata kuliah, itu hubungannya seperti apa. Enterprise data modeling atau pemodelan data perusahaan adalah pemodelan data pada level keseluruhan perusahaan. Misalkan dalam akademik, mulai dari PMB, mulai dari akademik itu sendiri, mungkin mulai dari keuangan dan sebagainya, itu masuk dalam enterprise data modeling. Berikutnya ER atau Entity Relationship Diagram atau ERD ya, adalah model data yang menggunakan simbol-simbol grafis dasar untuk menunjukkan pengelolaan dan hubungan antar data. Jadi nanti ada penggambaran atau menggambarkan secara khusus menggunakan ERD, Entity Relationship Diagram atau diagram ER ya. Itu biasa digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas. Yang tadi disampaikan di awal, entitas adalah misalkan seperti data mahasiswa, data mata kuliah, itu yang disebut dengan entitas. Silakan, mungkin ada ditanyakan. Jadi kemungkinan untuk sampai dengan UTS nanti tidak ada perkuliahan tatap muka. Namun setelah itu mungkin akan ada perkuliahan tatap muka seperti yang kemarin itu ya. Lebih enak mana? Tatap muka atau mungkin dengan online seperti ini? Tatap muka. Ya lebih jelas sebenarnya. Lebih interaksinya juga lebih bisa hidup nanti. Silakan, mungkin ada ditanyakan. Jadi ini seperti yang tadi saya sampaikan ya, masalah masih dalam apa namanya, penjelasan awal. Nanti akan database, ada satu mata kuliah tentang database. Nanti akan cukup menarik. Tadi ini ER ini, terus berikutnya ini ada pemodelan data model sampai enterprise. Nah ini ya, ini diagram ER, ini untuk menghubungkan bagian penjualan, customer, pemesanan, faktur dan sebagainya. Ini ada hubungannya. Nanti ada hubungan one to many, many to many dan sebagainya, itu nanti akan dijelaskan detail pada mata kuliah berikutnya. Ini ada relational model, menunjukkan data menggunakan format tabel standar. Nanti akan dibahas di mata kuliah berikutnya ya. Jadi ini contoh tabel ya, tabel-tabel, ada project tabel, ada departemen tabel, ada manajer tabel. Berikutnya DBMS atau Database Management System.
membuat dan menerapkan sistem database yang tepat, memastikan bahwa database akan mendukung aktivitas dan tujuan bisnis. Kemampuan dan jenis sistem database sangatlah bervariasi. Jadi seperti yang dulu saya sampaikan, sebuah sistem itu atau sebuah DBMS itu harus bisa memastikan bahwa aktivitasnya atau mendukung aktivitas dalam tujuan bisnisnya ya. Jadi karena apa? Karena dalam perusahaan itu sangat mungkin memiliki sistem yang berbeda antara perusahaan A dan perusahaan B, meskipun bergeraknya di bidang sama ya, misalkan sama-sama perdagangan, namun aktivitasnya bisa berbeda, format laporannya bisa berbeda, format inputannya bisa berbeda, dan macam-macam. Jadi kemampuan dan jenis sistem database sangat bervariasi, jadi harus benar-benar dipastikan. Contohnya ya, untuk perdagangan itu mungkin orang melihatnya jual beli ya, namun dalam prakteknya ada jual beli yang sistem cash, ada sistem kredit. Nanti sistem cash itu ada yang menggunakan satu harga, harganya bervariasi, misalkan kalau dia member itu menggunakan harga khusus, kalau dia member ada potongan diskon, itu macam-macam. Yaitu perusahaan A dan perusahaan B bisa berbeda. Nanti ada lagi yang penjualan menggunakan sales, seperti misalkan penjualan sepeda motor itu ya, itu ada salesnya. Nanti ketika penjualan sudah selesai, nanti ada laporan sales. Sales dapat bonus dari penjualan yang dilakukan. Ada target, jika sesuai target maka bonusnya sekian, jika tidak sesuai maka sekian. Nah, itu sangat bervariasi. Kalau dalam penjualan mungkin apa ya, penjualan di swalayan itu biasanya tidak ada yang menggunakan sales. Tapi kalau berbeda dengan penjualan kendaraan bermotor, misalkan mobil, sepeda motor, itu biasanya menggunakan sales. Dan performa sales itu menjadi ukuran atau menjadi pertimbangan yang sangat penting. Misalkan sales ini mampu menjual 5 unit dalam 1 bulan. Sales lainnya bisa menjual 20 unit 1 bulan. Nah, itu sangat berpengaruh di nanti sistem penggajiannya. Ini ya, ini aktivitas database, menyediakan pandangan pengguna dari suatu database, membuat dan memanipulasi database. Jadi aktivitasnya ini ya, menyimpan dan mengambil data, memanipulasi data dan menghasilkan satu laporan. Tadi yang saya sampaikan, KHS itu merupakan hasil dari manipulasi data. Karena dia menggabungkan dari banyak tabel, jadi sebuah laporan yang bisa mudah untuk difahami. Contohnya di situ akan langsung muncul nilai akhir, ada langsung muncul IPS atau indeks prestasi sementara, mungkin bisa dimunculkan IPK-nya dan sebagainya. Nah, itu termasuk dalam aktivitas database. Berikutnya, nah ini yang di bagian yang setelah database, ada namanya data warehouse. Data warehouse ini kalau saya dulu di perkuliahan ada satu mata kuliah tersendiri ya, data warehouse. Data warehouse ini merupakan database yang menyimpan data aktivitas bisnis dari banyak sumber di perusahaan yang memiliki variasi waktu dalam penyimpanan tunggal berdasarkan subjek yang dipilih untuk memudahkan akses serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Jadi data warehouse ini sangat pas digunakan untuk perusahaan yang memiliki misalkan banyak cabang seperti Indomaret gitu ya, Alfamart, itu pasti menggunakan data warehouse. Jadi kumpulan dari banyak cabang itu jadikan satu, sehingga perusahaan akan menentukan keputusan misalkan, oh ternyata kita labanya terlalu kecil misalkan, maka rata-rata laba per barang harus dinaikkan misalkan. Itu contoh ya.
Data warehouse menyimpan data historis yang telah diekstraksi dari komponen operasional dan sumber data eksternal, yang disebut dengan proses ETL, extract, transform, dan load. Jadi penggabungan itu tidak mungkin seluruh database di cabang itu digabungkan dalam satu data, itu akan terlalu berat. Makanya nanti ada proses ETL ini ya, extract, transform, dan load. Jadi semacam diambil sesuatu yang diperlukan saja, itu dimasukkan dalam database tunggal. Jadi dari sekian cabang yang kalau apa namanya di Indomaret itu pernah saya jelaskan itu ada sekitar 19 ribuan ya, pernah dulu saya sampaikan 19.000 cabang itu pasti ada data-data yang misalkan diambil data omsetnya saja masing-masing cabang. Oh, satu hari itu omset yang terkumpul dari atau dari seluruh cabang yang ada di Indonesia itu misalkan sekian miliar, itu kan pasti menggunakan data warehouse. Ini ada proses ETL, extract, transform, load tadi, itu mengambil data dari berbagai sumber, mengubah dan mentransformasikan menjadi bentuk yang sesuai, lalu memuat data ini ke gudang data atau ke database tunggalnya. Proses ini penting untuk memastikan kualitas data di data warehouse. Jadi data warehouse ini sekali lagi saya sampaikan untuk perusahaan yang misalkan memiliki cabang yang banyak atau waktu yang cukup lama yang memerlukan laporan atau data yang secara cepat dari berbagai waktu, itu bisa menggunakan data warehouse. Kalau perusahaannya hanya satu, tidak memerlukan data dalam waktu yang bervariasi, itu tidak memerlukan data warehouse atau belum memerlukan. Berikutnya data mining. Nah, ini cukup penting juga ya, data mining. Nanti akan ada mata kuliah yang terkait dengan data mining. Mungkin bentuknya berbeda. Data mining merupakan proses analisis informasi yang melibatkan penemuan otomatis pola dan hubungan di data warehouse. Jadi ketika nanti datanya sudah masuk, sudah tersimpan, itu akan ada polanya. Polanya nanti akan ada banyak algoritma yang bisa dipakai ya, termasuk untuk memprediksi, untuk membuat menganalisa dan sebagainya. Seperti penambang emas, data mining menyaring banyak data untuk menemukan beberapa informasi berharga. Sebagai contoh, pada bagian penjualan menggunakan data mining untuk menganalisis pola pembelian pelanggannya. Data mining mengungkapkan, ini contoh ya, bahwa ketika pria membeli popok pada hari Kamis, mereka juga cenderung membeli kopi. Contoh ini ya. Jadi ketika orang membeli, misalkan tadi ini dicontohkan popok, maka orang membeli kopi. Oh, berarti apa yang harus, dengan adanya data seperti ini itu apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Misalkan membuat barang atau pengelompokan ya, misalkan kalau Anda di supermarket itu biasa menemukan model penataan barang yang cukup bagus. Jadi ketika Anda misalkan ya, kalau Anda membeli, kalau ini popok ya, berarti tempat untuk menyimpan atau tempat untuk mendisplay popok itu mungkin berseberangan atau mungkin berdekatan dengan kopi misalkan. Nah, itu akan menjadi pertimbangan dengan adanya data yang cukup banyak. Misalkan gini, oh dalam dari sekian data yang terkumpul, kalau orang membeli minyak, maka dia juga akan membeli misalkan membeli gula misalkan. Nah, berarti dengan adanya data seperti itu, ada hubungan keterkaitan itu, maka penempatannya pun akan dipertimbangkan.
contoh lagi sebagai analisa, misalkan barang-barang yang atau yang branded, dalam misalkan barang-barang branded itu ada yang memiliki teori bahwa dia harus ditempatkan di daerah yang sulit dijangkau. Contohnya ya, misalkan kalau orang membeli misalkan membeli minyak ya, minyak itu kalau saya misalkan yang paling terkenal minyak A gitu ya. Padahal di toko itu menyediakan minyak, selain minyak A yang paling terkenal itu ada minyak B dan minyak E. Itu ada juga yang sebuah teori yang menerapkan bahwa minyak yang paling terkenal itu harus ditempatkan di misalkan paling ujung atau paling tersembunyi. Jadi ketika orang membeli minyak A atau mencari minyak A, maka dia akan melihat minyak B, minyak C, minyak D dan sebagainya. Dan dia membuat apa ya? Orang itu semakin mencari itu akan menambah peluang untuk barang lain terbeli. Jadi kadang kalau Anda belanja di swalayan, Anda niatnya beli barang A gitu ya, nanti dapatnya bisa A, B, C, D, bisa membengkak, biasanya seperti itu. Lah itu ada triknya sebenarnya. Itu ada triknya bagaimana orang ketika mau membeli A ternyata dia melihat B, melihat C, melihat D, lah itu bisa termotivasi untuk membeli. Itu ada triknya yang mungkin banyak orang yang tidak menyadari. Nah ini ya, ini contohnya, ini branding. Memungkinkan manajer melakukan visualisasi berbagai posisi kompetitor di pasar dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan perusahaan dan mengubahnya menjadi peta persepsi. Tadi ya, customer, ini beberapa contoh implementasi data mining. Customer journey atau memprediksi pelanggan manakah yang mungkin akan berpindah ke kompetitor. Direct marketing, mengidentifikasi pelanggan potensial yang akan merespon promosi perusahaan. Nah, ini ya, jadi misalkan data-data potensial apa atau bentuk konsumen seperti apa yang nanti akan menjadi pelanggan potensial merespon promosi perusahaan. Nah, ini akan bisa dilakukan dengan menggunakan data mining. Berikutnya fraud detection atau identifikasi suatu transaksi yang mengarah pada penipuan. Berikutnya market basket analysis atau mengidentifikasi produk dan layanan yang paling banyak dibeli pada saat bersamaan. Tadi itu ya contohnya misalkan antara minyak, sabun, itu biasanya menjadi barang-barang yang akan bersamaan dalam pembelian. Nah ini ada bisnis intelligence atau bisnis cerdas ya, yang cukup menarik. Bisnis intelijen adalah berbagai teknologi dan aplikasi yang memungkinkan organisasi untuk mengubah sebagian besar data terstruktur yang diperoleh dari sistem informasi untuk melakukan analisis, menghasilkan informasi, dan meningkatkan pengambilan keputusan organisasi. Ini bisnis intelijen ini menurut saya merupakan sebuah peluang bagi Anda untuk bisa masuk di dalamnya, karena mungkin banyak orang yang sudah bisa membuat sistem informasi, bisa membuat aplikasi, bisa mengolah database, tapi jarang orang yang sudah masuk dalam misalkan data mining, bisnis intelijen, itu masih jarang. Teknologi bisnis intelijen mencakup data mining, pemrosesan analitik online, analitik prediktif, visualisasi data, competitive intelligence. Jadi bisnis intelijen itu mencakup itu ya, data mining dan sebagainya.
Ini nanti Anda bisa lebih fokus di sini. Silakan dicari bacaan-bacaan yang terkait dan mungkin bisa masuk ke dalam sistemnya. Cukup, saya rasa. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo silakan. Jadi menurut saya dari apa yang tadi dibahas mulai dari awal sampai akhir, itu yang menurut saya yang paling pokok atau yang menjadi menurut saya penting untuk mahasiswa itu adalah Anda harus segera atau mungkin mulai menyusun suatu tim ataupun apa yang untuk mengembangkan atau membuat proyek sistem informasi yang nanti di dalamnya akan ada tadi database, ada primary key, itu nanti akan Anda bisa tahu, terus bisa apa ya, berhubungan langsung, oh ini tuh namanya primary key, ini yang namanya feed database dan sebagainya. Bukan hanya sekedar teori. Kalau nanti itu sudah Anda bisa membuat, Anda bisa menambahkan tadi misalkan data mining, membuat prediksi penjualan, itu sebuah nilai plus untuk sistem Anda yang bisa Anda tawarkan. Itu menurut saya menjadi apa ya, bisa menjadi nilai tambah untuk Anda. Silakan kalau ada ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin bisa saya akhiri sekian dulu ya. Nanti silakan berdiskusi. Kalau ada kesempatan mungkin semoga nanti setelah UTS bisa kuliah langsung ya di kampus, nanti bisa lebih jelas. Misalkan saya sebenarnya paling suka kalau langsung misalkan langsung membuat proyek apa bersama-sama, itu akan lebih menurut saya lebih nyata ya, lebih nyata. Belajar database langsung membuat atau langsung bersentuhan dengan database, primary key, feed dan sebagainya. Itu akan menjadi lebih, menurut saya bisa masuk ke dalam pemahaman mahasiswa. Dan misalkan teorinya Anda paham tentang database, tentang data mining dan macam-macam, tapi kalau tidak pernah mencoba, tidak pernah mengimplementasikan, lah itu suatu yang menurut saya kurang maksimal. Jadi itu ya, mungkin pertemuan hari ini saya akhiri sekian dulu. Silakan nanti kalau ada pertanyaan ataupun ada yang perlu didiskusikan, silakan disampaikan di grup WA. Jangan lupa nanti sudah saya siapkan forum di Kulino untuk diisi dan akan jadi presensi Anda. Kalau ada pertanyaan, saya akhiri sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.